ini calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Jaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas modul 1.2 yaitu koneksi antar materi. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya atau model refleksi 4P. P yang pertama di sini ada peristiwa, kemudian P yang keduanya ada perasaan, yang ketiganya pembelajaran, dan P yang keempatnya adalah penerapan. Yang pertama sekali, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yaitu ketika saya memahami makna filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya murid itu belajar sesuai dengan kodratnya masing-masing, sehingga kita guru hanya bisa menghitung tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Dan pada saat berkomunikasi antar teman, banyak ilmu baru yang saya dapatkan, terutama bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, juga bertukar pendapat dengan teman yang lainnya. Sedangkan kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, bahwasanya tugas guru itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini sangat selaras dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid, yang merupakan salah satu nilai dari guru penggerak dan diimplementasikan di kelas. Saya juga harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan kelima peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tanaman yang diguyur hujan. Saya mendapatkan pencerahan bagaimana cara menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid mempunyai kodratnya masing-masing. Kemudian yang kedua, saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik itu diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat di semua aspek. Yang terakhir, sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri saya. Saya merasa bersemangat dan untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta saya termotivasi untuk mempraktikkannya dan berbagi. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru itu dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ambil. Saya juga berpikir setiap murid itu sama, sehingga saya memberikan perlakuan yang sama kepada semua murid, tanpa saya memikirkan kebutuhan, minat, serta bakat setiap murid. Sekarang saya berpikir bahwa murid itu terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Setiap murid itu memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan mereka belajar juga berbeda-beda. Maka tugas guru adalah menuntun dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Selanjutnya yang terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak?
Insya Allah nantinya saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, dan saya juga akan rutin melakukan refleksi pembelajaran. Saya juga akan melakukan pembahasan